Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah. Salah satu kemuliaan bulan Ramadan yaitu pahala amal ibadah kita dilipat gandakan dibanding dengan bulan yang lain. Oleh karenanya dianjurkan di bulan Ramadan itu memperbanyak amal-amalan. Tentu yang diperbanyak adalah amalan sunat, sebab ibadah wajib tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Jumlah rakaat salat subuh tidak bisa ditambah, salat duhur tidak bisa ditambah. Karenanya yang kita perbanyak adalah amalan sunnah. Termasuk diantaranya di bulan Ramadan ini kita perbanyak, pertama memperbanyak membaca doa. Kenapa kita membaca doa? Nabi bersabda, doa mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Kalau kita berdoa, itu menunjukkan bahwa kita sebagai hamba ini itu butuh. Jadi sekaligus menjalankan perintah Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Maka ketika kita mengamalkannya, kita berdoa, itu menjadikan doa kita diijabah oleh Allah, setidak-tidaknya mendapatkan pahala. Ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Kapan waktu yang mustajabah untuk berdoa, terutama di bulan Ramadan? Di antaranya Nabi tegaskan waktu yang mustajabah berdoa yaitu waktu sahur. Waktu sahur itu bukan hanya makan sahur untuk agar kita kuat dalam seharian berpuasa, bahwa saya makan sahur supaya kuat bisa menahan sampai maghrib. Bukan hanya itu, tetapi di dalam makan sahur itu ada berkah. Itulah sebabnya biasa guru kita minta agar kita bangunkan sekalipun anak kecil, dan kita tahu dia tidak bisa berpuasa dan belum diwajibkan, tetapi disunnah untuk membangunkan makan sahur. Karena apa? Makan sahur itu berkah. Dan waktu yang mustajabah untuk berdoa. Di ibu-ibu sambil masak, kita memperbanyak berdoa, memperbanyak membaca salawat, berzikir. Kalau kita melakukannya dengan ikhlas, makanan yang disajikan itu penuh berkah, maka kita kemudian berdoa sama-sama. Sederhana saja doanya.
kita mohon diberikan kesehatan, diberikan kebersamaan, supaya selalu berbahagia dalam keluarga, selalu bersama-sama. Bisa dibayangkan betapa indahnya kita sahur, ada suami, ada istri, ada anak-anak, sahur bersama. Itu indah sekali. Setidak-tidaknya minta kepada Allah, ya Allah janganlah cabut nikmat ini, nikmat yang kau berikan ini, nikmat kebersamaan dalam keluarga, sehat walafiat. Selain waktu sahur, waktu yang tepat untuk berdoa itu adalah saat kita berpuasa. Jadi sepanjang hari ketika kita puasa diselingi dengan doa. Apakah pagi, mulai dari subuh hari, pagi, siang, sore, sampai buka puasa. Kita memperbanyak membaca doa. Terlebih lagi pada saat kita menjelang buka. Ya, 3 waktu ini mustajabah, saat sahur, berpuasa, dan buka puasa. Jangan lewatkan masa-masa yang mustajabah, waktu-waktu yang mustajabah ini untuk berdoa. Inilah diantaranya yang kita perbanyak di bulan Ramadan ini, memperbanyak membaca doa. Doa apa yang kita baca? Doa yang paling mulia adalah doa yang kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Termasuk doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ringkas, padat, minta keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Ini adalah ayat. Jadi Allah menuntun kita untuk berdoa dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran banyak sekali doa-doa di dalam Al-Quran. Itu yang kita baca. Selain membaca Al-Quran, firman Allah juga isinya doa. Kemudian doa dari hadis Rasulullah, dari kitab Mukhtarul Hadis, kitab yang dipelajari anak-anak kita di pesantren An-Nahda ini. Misalnya Nabi ajarkan doa, Allahumma ja'alni syakuran wa ja'alni saburan wa ja'al fi aini sagiran wa fi ayunin nasi kabiran. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang pandai bersyukur. Jadikanlah aku hamba-Mu yang pandai bersabar. Ya Allah, jadikanlah aku selalu melihat diriku kecil tetapi besar, terhormat dalam pandangan orang lain. Doa ini saja kita baca dan hayati, kita pahami maknanya, diulang-ulang. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang pandai bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur, yakin hidup kita akan tenang. Karena apa? Kita selalu menghitung-hitung apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dari 12 bulan dihitung berapa kali kita sakit? 1 kali. Sakit apa? Hanya flu, demam, 1 hari. Berapa hari yang sehat? Kalau dihitung, alhamdulillah tahun ini saya ternyata hanya 1 kali sakit. Berapa banyak waktu kesehatan diberikan oleh Allah. Kalau dihitung, kita akan bersyukur. Mungkin karena uang saya sedikit, tidak apa-apa, karena Allah berikan saya kesehatan. Atau ada orang diberikan rezeki. Alhamdulillah rezeki saya bertambah dari tahun ke tahun. Sekalipun sebagian dari rezeki itu saya pakai berobat, sekalipun sebagian rezeki itu saya gunakan karena saya mendapatkan musibah, tetapi setiap orang yang menghitung-hitung nikmat diberikan oleh Allah,
itulah digolongkan orang yang syukur. Jadi ternyata kalau dihitung-hitung banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah, termasuk doa kita. Tahun lalu ketika corona, baik di rumah orang salat, dilarang orang salat di masjid. Bukan hanya salat yang sunat tarawih, tapi dilarang juga untuk Jumatan. Alhamdulillah tahun ini kita bisa beribadah secara sempurna. Itu nikmat yang luar biasa. Kalau kita menjadi orang yang pandai bersyukur, insya Allah hidup kita tenang. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang pandai bersabar. Kalau kita menjadi hamba yang sabar, pandai bersabar, maka tidak ada lagi masalah dalam hidup kita. Karena segala sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, kita kemudian berprasangka baik kepada Allah. Mungkin ini baik bagi saya, tapi tidak baik di mata Allah, sehingga saya diselamatkan. Selesai. Ada keinginan-keinginan kita, minta sekali untuk kaya, dikiranya kalau kaya hidupnya tenang. Banyak orang kaya tidak tenang, disiksa oleh hartanya sendiri. Kecuali minta, ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang kaya dan berikan hidayah untuk menjadi orang yang dermawan. Jadi kita minta segala sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus minta dijauhkan dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Kalau kita sudah menjadi orang yang bersyukur, pandai bersabar, sesungguhnya hidup kita bahagia, tidak ada masalah. Karena kalau dapatkan dua yang kita dapatkan. Kalau bukan ketenangan, ya sebaliknya. Kalau kita mendapatkan sesuai yang diharapkan, bersyukur. Kalau tidak, bersabar. Bersyukur itu kepada Allah, bersabar itu innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar juga bersama dengan Allah. Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni, Allahumma ja'alni syakuran wa ja'alni sabra wa ja'al fi aini sagiran. Ini penting. Ya Allah, jadikanlah aku melihat diriku kecil, tidak pernah melihat dirinya besar. Ketika mau membandingkan ketampanan, kecantikannya, masih banyak yang lebih cantik, lebih gagah. Ketika mau menonjolkan kekayaannya, berapa kekayaan saya? 1 miliar, 50 miliar, orang dapat uang triliunan. Belum apa-apa, masih melihat dirinya kecil. Mau membandingkan ilmunya, berapa ilmu? Saya memiliki ilmu berapa? Apalagi kalau dikatakan ilmumu adalah apa yang engkau amalkan, berapa yang kita amalkan dari ilmu kita? Sehingga ketika terus menerus melihat dirinya kecil, apa yang terjadi? Jauh dari kesombongan. Kalau berbicara tidak pernah mengangkat dirinya berlebih. Kalau saya, andaikan bukan saya, hilang semua itu. Karena selalu melihat dirinya kecil. Tetapi kita mohon juga kepada Allah agar menjadi orang yang dihargai orang lain. Fi ayunin nasi kabiran. Orang melihat kita itu terhormat, melihat diri kita itu besar dalam pandangan orang lain, tapi selalu melihat diri kecil. Jadi kita lihat ulama kita betapa tawaduknya. Saya ingat kalau misalnya Andrew Gruta, Allah yarham, Kiai Haji Said Musamma, beliau itu selalu bilang Andi, Yendi, Yendi. Padahal beliau ulama besar. Kita sangat segan pada beliau. Kita mau cium tangannya, beliau tidak mau.
besar dalam pandangan orang lain tapi selalu melihat dirinya kecil. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberi kesehatan, kesempatan untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan, meningkatkan amal, memperbanyak membaca doa. Doa dalam Al-Quran, doa-doa Nabi. Kita mohon agar menjadi orang yang pandai bersyukur, pandai bersabar, selalu melihat diri kecil, tapi besar dalam pandangan orang lain. Kemudian marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang saleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi ja'alni ulama amilin wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma faqihna fi din wal musta'in. Allahumma yassir wa ta'sir ya karim. Allahumma aghnini bil ilmi wa sayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma ja'alni syakuran wa ja'alni saburan wa ja'al fi aini sagiran wa fi ayunin nasi kabiran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.